Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2 kelompok 4 akan menjelaskan tentang perubahan teknologi transportasi. Saya Dea Amanda Restiwi, absen 7. Saya Dania Anisaul Jamila, absen 6. Saya Vina Ulianti Setia, absen 12. Saya Sumayatul Amelia, absen 31. Saya Gilang Nur Ramadan Suhartono, absen 13. Saya Dimas Dwi Firmansyah, absen 8. Saya Muhammad Noval Atala, absen 17. Saya Muhammad Ikiraman, absen 18. Perkembangan teknologi transportasi. Alat transportasi digunakan untuk menunjang perekonomian, mengirim logistik, dan untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Alat transportasi sudah ada sejak zaman dulu, tetapi seiring berjalannya waktu, alat transportasi berkembang semakin cepat. Yuk kita lihat alat transportasi zaman dulu dan zaman sekarang. Senggol dong. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh alat transportasi yang ada di darat. Alat transportasi di zaman dahulu adalah kereta lokomotif uap. Kereta ini menggunakan bahan bakar batu bara, kayu, atau minyak untuk menghasilkan uap dalam mendidih. Dan kereta ini adalah salah satu contoh alat transportasi yang tidak ramah lingkungan karena akan menimbulkan gas karbon dioksida. Tetapi kereta zaman sekarang dapat digantikan dengan kereta cepat. Yang dimaksud dengan kereta cepat adalah transportasi suatu rel yang menggunakan kereta api jauh lebih cepat daripada kereta tradisional. Dampak perubahan yang menimbulkan imbas positif dari kereta lokomotif uap ke transportasi cepat, kereta cepat, seperti Kecepatan dan kenyamanan yang ditawarkan menjadi nilai tambah bagi para wisatawan yang ingin bepergian dengan cepat, aman, dan nyaman. dan kita tidak perlu berdesak-desakan untuk membeli tiket. Ada transportasi zaman dulu, salah satunya ialah delman. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Tetapi saat ini kendaraan zaman dahulu sudah diganti dengan kendaraan modern seperti mobil. Mobil adalah kendaraan roda 4 yang digerakkan dengan tenaga mesin yang berbahan bakar bensin. Dampak perubahan positif alat transportasi yaitu Semakin mudahnya masyarakat bepergian dan tidak khawatir dengan dekat atau jauh jarak yang dituju, karena tidak menggunakan tenaga makhluk hidup yang bisa kelelahan. Contoh berikutnya alat transportasi yang ada di udara. Salah satu contoh alat transportasi pada zaman dahulu yaitu balon udara. Balon udara merupakan sejenis pesawat terbang yang dapat mengembang di udara karena adanya daya apung. Balon udara dipompa menggunakan gas mulia helium sebagai alat penggerak. Sekarang, pada saat ini, balon udara hanya digunakan sebagai bagian dari wisata. contoh transportasi di zaman sekarang yaitu pesawat udara. Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Dampak positif dari adanya perubahan transportasi yang ada di udara, yaitu dapat menempuh jarak yang jauh dengan cepat dibandingkan transportasi darat dan laut. Karena transportasi udara cenderung minim hambatan dan juga membuat menggerak alat transportasi berubah, yaitu tenaga manusia dan angin atau udara menjadi tenaga mesin. Contoh berikutnya dari perubahan alat transportasi pada zaman dahulu yang ada di laut yaitu perahu dayung. Perahu dayung adalah perahu yang bertenaga manusia. Jika menginginkan perahu bergerak ke depan, maka dayung maju. Begitupun sebaliknya. Tetapi perahu dayung ini sekarang sudah jarang digunakan untuk bepergian. Biasanya perahu dayung digunakan sebagai bagian dari wisata. Contoh perubahan transportasi di zaman sekarang yang ada di laut yaitu kapal pesiar. Kapal pesiar adalah kapal yang digunakan untuk bertujuan rekreasi dan berpergian jauh yang menggunakan jalur laut. Dampak dari adanya perubahan transportasi laut yaitu Dampak positifnya yaitu tenaga manusia berpindah menjadi tenaga mesin sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas walaupun tempat tersebut jauh. dampak negatifnya transportasi laut yaitu karena
rentan terjadinya pencemaran wilayah perairan karena bahan baku yang digunakan bisa menyisakan residu dan berpotensi mencemari wilayah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.